Shalom semua yang berbahagia. Kita bersyukur kita dapat berjumpa kembali dalam acara All by Grace saat ini. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa lebih dahulu. Bapa Surgawi yang kami sembah dalam nama Yesus, kami bersyukur untuk acara All by Grace boleh kami laksanakan hari ini. Dan kami percaya Tuhan, sebagaimana pada episode-episode yang lalu Engkau telah memakai acara ini menjadi berkat bagi banyak orang. Kami percaya pada saat ini juga melalui episode kali ini Engkau yang akan terus melakukan mujizat, Engkau yang akan menghibur, Engkau yang akan menguatkan, Engkau yang akan menyatakan kebenaran-Mu, pewahyuan-Mu, dan pimpinan-Mu, dan kuasa mujizat yang Engkau mau lakukan dalam nama Yesus di atas setiap orang yang mau datang padamu dengan sungguh hati dan percaya dan mendambakan pertolongan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu, urapan-Mu turun atas hamba-Mu dan untuk semua yang terlibat dan semua yang menyaksikan acara ini. Kemuliaan hanya bagi nama Yesus Kristus yang adalah pempunya dari acara All by Grace ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Dalam kehidupan nyata kita sebagai orang-orang percaya dan beriman kepada Tuhan, dalam kenyataan realita yang kita hadapi, tidaklah mungkin seorang pun yang terluput dan tidak pernah ada seorang pun yang menjamin bahwa hidup ini pasti tidak pernah ada masalah, pergumulan, tantangan, atau kesulitan. Nah, di dalam kita berhadapan dengan berbagai macam kesulitan, kemelut kehidupan ini, tentu kita mendambakan ada solusi. Kita mendambakan ada pertolongan, yang mana pertolongan yang kita butuhkan adalah pertolongan yang melampaui kekuatan manusia, pertolongan dari Tuhan yang kita dambakan. Maka kita cetuskan kerinduan kita cetuskan permohonan kita, doa kita kepada Dia, dan kita harap pasti Tuhan akan menjawab kita dengan segera dan jangan menunda. Namun dalam kenyataan seringkali kita serasa kok doa sudah lama dipanjatkan, tak pernah kunjung datang jawabannya, atau Tuhan jawab kok tidak sesuai dengan apa yang kita dambakan, atau kok lambat-lambat sekali. Bahkan ada kalanya kita rasa Tuhan kok cuekin ya, tidak menjawab sama sekali. Ya, maka saudari yang dikasihi Tuhan, kita harus percaya walaupun kalau Tuhan tidak menjawab, itulah jawaban doa. Kalau Tuhan menunda, itu juga salah satu bentuk jawaban doa. Karena ada hal-hal tertentu yang Tuhan sedang persiapkan, Tuhan sedang proses, atau Tuhan sedang membuat kita untuk bisa lebih mengerti, sehingga saat jawaban doa itu diberikan pada kita, kita tidak kagok dan kita tidak jadi norak, atau tidak menjadi orang yang namanya GR, atau menjadi orang yang nggak tahu diri, lupa diri. Ya, kita dipersiapkan mental, spiritual, karakter demikian rupa saat penundaan terjadi, dan kita hanya taat, percaya, dan jangan lepaskan kepercayaan kita. Kita yakin waktunya tiba, pasti Tuhan jawab. Ya tentu kita harapkan yang spontan dijawab Tuhan itu yang terbaik. Saat kita berdoa, langsung kita alami ya. Dalam episode-episode yang berlalu, kita banyak terima laporan-laporan kesaksian-kesaksian di mana ada orang tertentu benjolannya seketika hilang. Ada orang tertentu sakit, ya sakit apapun bentuknya. Ya barusan kita dengar ada orang yang tenggorokannya sangat-sangat sakit. Ataupun ada yang sakit di bagian hidung, pernapasan. Ada juga yang mengalami sakit bagian mah dan lain sebagainya. Sekali mereka mengikuti dengan sungguh hati, percaya, saat didoakan, saat itu pun dia ngalamin. Ya mujizat terjadi. Setiap kali kita beriman, setiap kali kita percaya, setiap kali kita berharap pada Tuhan, kita pengen yang spontan. Bisa Tuhan jawab langsung, kita rasakan, cespleng, langsung kita alami. Itu yang terindah kita mau. Tapi marilah dalam perjalanan iman ini,
banyak pelajaran yang kita perlu belajar, dan tidak ada seorang yang sangat luar biasa, super, dan segera langsung menjadi komplit, sempurna, langsung jadi. Belum tentu ada. Ya, kita perlu dari tahap demi tahap kita di bawah Tuhan naik ke level lebih tinggi, dan lebih tinggi lagi. Dan akhirnya kita boleh dipercayakan oleh Tuhan untuk tanggung jawab lebih besar, bahkan mujizat yang lebih besar, berkat yang lebih besar Tuhan mau curahkan dalam kehidupan kita, sehingga kita akan melihat kehidupan kita tidak lagi hanya karena hal-hal picisan, hal-hal sepele, hal-hal kecil, hal-hal cengeng. Lalu kita mudah-mudahnya menyalahkan Tuhan, kecewa dengan Tuhan, atau lebih-lebih lagi jangan sampai kita melukai hati Tuhan dengan berkata-kata dan bersikap yang tidak baik, tidak pantas. Mari malam ini kita akan ikuti acara All by Grace dengan tema terjawab sudah. Artinya apa? Kita mendambakan jawaban. Baik jawaban doa, baik jawaban kerinduan, baik jawaban atas pergumulan, mungkin juga jawaban atas teka-teki kita, pertanyaan kita. Dan kita akan lihat, kita akan saksikan, kita akan teruskan untuk pembahasan malam ini, dan kita akhirnya bisa simpulkan, betul juga ini yang kudambakan. Terjawab sudah. Apa yang menjadi kebutuhanku saat ini juga terjawab sudah. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Hati kita akan tenang. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Yakinkan dirimu, pertolonganku, pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Ini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang, kita nyanyikan lebih. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah
jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu Tuhan begitu ajaib. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Saat mata kita tertuju kepada Tuhan, kita pastikan rasakan kasih Tuhan yang tak terbatas oleh apapun situasi, kondisi, masalah yang kita hadapi. Sekalipun terkesan kok Tuhan jawabnya tidak sesuai dengan apa yang kita dambakan, harapkan. Namun kalau kita tahu begitu Tuhan mengasihi kita, karena Dia mengasihi kita, Dia mau jawab kita yang terbaik. Bukan jawab apa yang sesuai dengan apa yang kita anggap baik. Saat jawaban itu datang pada kita, maka kita akan makin hari makin disempurnakan dan kita akan makin mewarisi karakter Kristus dalam hidup kita, sehingga kuasa dan mujizat jawaban doa yang kita dambakan kita terima, tidak membuat kita menjadi orang yang lupa diri atau orang yang nggak tahu diri atau menjadi orang yang gampangan menjadi sombong dan lain sebagainya. Itulah sebabnya ya kita harapkan terjawab sudah apa yang kita butuhkan, terjawab sudah apa yang kita rindukan, terjawablah sudah apa yang kita doakan, apa yang kita imanin, apa yang kita harapkan. Itu sungguh akan terjadi dalam hidup kita. Dan sebelum kita bahas lebih jauh tentang terjawab sudah, mari kita lihat Alkitab dalam Lukas pasal 7 ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, ia layak engkau tolong sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, "Tuhan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sebab itu, aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya.
Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel." Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinyalah hamba itu telah sehat kembali. Haleluya. Ini dia, haleluya, yang akan kita bahas pada episode kali ini. Saat mereka kembali, terjawab sudah apa yang menjadi penantian, apa yang menjadi kerinduan, apa yang menjadi doa, apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi iman dari sang perwira itu. Namun sebelumnya, kita dengarkan pujian berikut ini. Kuatkanlah hatimu, melewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk semua yang bisa nyanyi, ikuti nyanyi bersama-sama. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Dia tak tinggalkanmu. Ya, Tuhan pasti sanggup. Dia Tuhan yang tidak pernah kewalahan. Dia sanggup untuk menolong dan Dia bisa mengangkat kita dan Dia sanggup membuat solusi bagi segala apapun yang kita hadapi. Nah, dari ayat-ayat yang kita baca tadi, ya, yaitu yang mengenai perwira dari Lukas pasal 7 ayat 1 hingga ayat 10, maka siapa sih perwira itu? Ya, dia adalah seorang perwira, dia adalah seorang komandan. Dan dalam bahasa Inggris, dalam Alkitab bahasa Inggris dikatakan adalah seorang centurion. Ya, centurion itu adalah seorang yang membawahi, ya,
membawahi 100 tentara atau 100 serdadu. Ya, ini adalah seorang pejabat, ya, dan dari pemerintah Romawi, artinya orang ini bukan orang Yahudi, orang Romawi. Dan ini adalah seorang yang sangat luar biasa yang patut kita belajar pada kali ini, sehingga kita melihat terjawab sudah apa yang menjadi kerinduan, harapan, doa, kasih, dan juga iman daripada sang perwira itu boleh menjadi panutan buat kita sekalian. Ya, jadi kita mau pelajari kriteria apa saja yang ada pada perwira sehingga dia mengalami hidupnya suatu pengalaman terjawab sudah. Ya, mari kita perhatikan. Pertama, perwira ini memiliki kasih yang dinyatakan dalam praktek. Ya, suatu kasih yang dimanifestasikan, suatu kasih yang dipraktekkan, suatu kasih yang diwujud nyatakan dalam perbuatan. Perwira ini sungguh ya berbeda dengan perwira ataupun pejabat Romawi lainnya. Ia memiliki kasih, ya, kasihnya adalah satu kasih yang kalau kita boleh pinjam istilah penggolongan tentang kasih ini adalah dia masuk dalam satu golongan kasih yang ya agape, kasih yang tidak bersyarat, kasih yang melampaui akal budi, kasih yang walaupun sekalipun. Anda coba lihat dia sebagai seorang Romawi, seorang yang menurut orang Yahudi dianggap kafir, ya, orang yang lain agama, orang yang tidak seiman, ya, maka orang Yahudi menganggap orang demikian orang kafir. Nah, tidak masalah karena dianggap kafir lalu dia minder atau apa, atau sebaliknya karena dianggap kafir saat dia menduduki satu posisi sebagai seorang pejabat dari pemerintah Romawi ditempatkan di Kapernaum. Ini saatnya aku membalas dendam, ini saatnya aku peras, ini saatnya aku mendikte orang, saatnya aku menaklukkan warga orang-orang Israel, ini saatnya aku memakai kuasaku sama seperti pejabat Romawi yang lain. Ya, tidak. Sang perwira yang ini sangat extraordinary, luar biasa. Ya, dia tampil beda, dia lain dari yang lain. Ya, apa yang menjadi perbedaan daripada sang perwira ini? Ya, kalau kita perhatikan pada ayat yang kelima itu, saat dia menyuruh, ya tentu saja kenapa dia menyuruh? Ya, dia menyuruh karena dia punya power, dia punya otoritas, dia punya jabatan, dia punya kuasa, dia punya wibawa. Ya, semua pemimpin agama, semua orang-orang Israel, orang Yahudi saat itu, sekali dia suruh apapun, dia berhak menyuruh. Maka dia menyuruh para pemimpin-pemimpin agama, tua-tua orang Yahudi, tua-tua orang Israel, ya, itu para penatua-penatua itu untuk datang kepada Yesus saat dia mendengar bahwa Yesus sedang datang ke Kapernaum. Dan tua-tua ini menyampaikan permintaan dengan mendesak, dengan amat sangat memohon pada Yesus bahwa perwira ini layak engkau Yesus menolong dia. Kenapa? Karena dia adalah seorang yang betul-betul tampil beda. Dia memiliki kasih agape, dia memiliki kasih yang tidak bisa dihentikan, dibatasi oleh ras dan suku dan bangsa. Dia adalah seorang yang sangat luar biasa. Tuhan, marilah Yesus datang untuk menolong dia dan jawab dia dan pergumulannya. Tolong bukakan jalan, sembuhkan hambanya yang sedang sakit keras, yang hampir mati. Sorry. Saat tua-tua itu datang pada Yesus, mereka menyampaikan track record daripada sang pejabat ini. Ya, mereka sampaikan pada Yesus
ini orang layak untuk ditolong. Karena dia mengasihi bangsa kita. Dia mengasihi kami, orang yang beda suku, beda bangsa dengan dia. Dia mengasihi kami, orang Israel, orang Yahudi. Dia mengasihi kami, Tuhan. Marilah datang tolong dia. Jarang ada orang Romawi kayak begini nih. Ya, dia mengasihi kami. Bahkan dia yang menanggung pembangunan sinagog ataupun gedung gereja atau rumah ibadah kami. Artinya ini ada seorang donatur. Ya, dia punya uang banyak, dia bisa memberi sumbangan tanpa terbatas, tanpa dihalangi, tanpa bisa dihentikan karena beda agama, beda keyakinan. Ya, dia tidak memandang bulu, pokoknya dia tergerak, dia berikan. Dia tanggung biaya pembangunan sinagog atau tempat ibadah orang Yahudi. Nah, orang ini memiliki kasih yang luar biasa. Kasih yang melampaui kebiasaan. Kasih yang melampaui umum. Kasih yang betul-betul beda dengan kasih orang lain. Dia mengasihi yang tidak patut dikasih. Dia mengasihi yang tidak dapat dikasih. Dia mengasihi yang tidak elok untuk dikasihi. Bangsa lain dia kasihi. Agama lain dia kasihi. Dia ini para tua-tua ini menjadi saksi. Dia memberi petisi pada Yesus. Ya, memberikan usulan. Tuhan Yesus, datanglah tolong dia. Ini pejabat patut layak engkau tolong. Karena dia mengasihi kami, mengasihi bangsa kami, mengasihi segala orang-orang yang berkeyakinan tentang agama Yahudi ini. Tuhan, mari datang pada dia. Nah, ini luar biasa. Jarang dan hampir tidak pernah ada di Alkitab mencantumkan ada pejabat bangsa lain, tanda kutip kafir, dianggap kafir. Ya, tidak seiman, tidak berkeyakinan sama, bahkan mereka punya keyakinan menyembah dewa-dewi, sedangkan orang Yahudi menyembah Allah, menyembah Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Esa. Ini lain, tapi sang perwira ini menunjukkan kasihnya. Tetap dia melintasi bangsa, suku, ras, dan dia lakukan sesuatu tindakan kasih yang luar biasa. Ya, selain itu, kenapa tua-tua sampai disuruh datang pada Yesus minta tolong? Karena dia punya problem. Dia punya pergumulan. Entah berapa lama dia menderita pergumulan itu, entah berapa lama persoalan yang dia sedang hadapi, kesulitan yang dia hadapi ini, dia sedang bergumul dan dia mau cari solusi. Tidak dituliskan di Alkitab. Namun, sekali lagi, kasih yang ditunjukkannya, kasih yang di dalam perbuatannya, sungguh kasih yang sangat memukau luar biasa. Dia mengasihi hambanya. Hambanya itu dalam istilah zaman itu, ya secara bahasa Greka, bahasa Yunani, doulos. Doulos itu seperti budak layaknya. Dan bila mana orang Romawi memperlakukan seorang budak, pada zaman perdagangan masih terjadi dengan penjualan budak-budak. Seorang budak tidak punya hak asasi manusia. Seorang budak tidak lebih bagaikan satu benda saja. Kalau tuannya mau apakan, tuannya sesukanya dia. Ya, perlakukan dia. Kalau benda itu katakanlah satu mesin atau satu benda apa, kalau pecah ya buang, kalau rusak ya buang. Ya, demikian juga seorang doulos, seorang budak, seorang hamba. Apa sih nilainya? Kalau dia sakit, bodoh amat, biar dia mati aja gitu. Tapi ini beda. Ini pejabat, ini perwira orang Romawi ini tampil beda, extraordinary, betul-betul sangat luar biasa. Dia mengasihi dan dia apresiasi, dia menghargai hambanya, pembantunya, budaknya. Dia mengasihi, dia hargai. Karena dituliskan Alkitab,
hambanya yang dikasihi dan dihormati, dihargainya itu sedang sakit keras, hampir mati. Dan saya percaya karena dia mengasihi yang tidak patut dikasihi, yang tidak layak dikasihi, yang tidak elok untuk dikasih, yang tidak pernah boleh dikasih, tapi dia tetap mengasihi. Inilah kasih agape. Ya, dia tunjukkan. Karena dia mengasihi, dan saya percaya saat itu, dia pasti telah mengupayakan segala cara dengan biaya yang mungkin sangat banyak untuk menyembuhkan, menolong, mencari dokter, tabib, ya, membeli obat-obatan dan lain-lain untuk tolong supaya hamba ini jangan sampai makin kritis dan sampai mati. Nah, saya yakin dia sudah lakukan karena dia menghargainya dan dia mengasihinya. Jarang ada catatan Alkitab tertulis demikian, tapi ini khusus. Dia mengasihi hamba, dia mengasihi budaknya, dan menghargainya. Dan saat dia mendengar Yesus sedang datang, maka dia merasa inilah momentum. Inilah saatnya, ini adalah kesempatan. Jangan lewatkan, Yesus lagi datang. Dan saya percaya selaku seorang pejabat, dia pasti telah mempunyai laporan-laporan, dia pasti telah mempunyai catatan-catatan tentang track record Yesus, bagaimana yang Yesus lakukan. Dia telah mendengar banyak, dia telah rekam banyak, rekam jejak Yesus. Mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus, pertolongan Yesus, kesembuhan demi kesembuhan yang Yesus lakukan demi menolong orang-orang sakit. Saya yakin dia tahu. Maka dia di dalam kesempatan mendengar Yesus melawat kota Kapernaum, Yesus mengunjungi kota Kapernaum, dia mendengar Yesus datang, lalu dia sadar dirinya nggak layak. Dia sadar siapa dirinya. Tidak lebih daripada orang bangsa lain yang dikafirkan oleh orang Yahudi. Ya, dia merasa tidak layak untuk datang pada Yesus. Namun karena dia mempunyai posisi dan dia mempunyai kasih yang tidak bisa dihentikan, unstoppable love, ya, tidak bisa dihentikan kasihnya itu, maka dia dapat akal. Dia suruh para pemimpin agama orang Yahudi datang pada Yesus. Tolong ke sana, minta Yesus datang menyembuhkan hambaku ini. Karena aku sangat mengasihi dia, aku menghargai dia. Maka datanglah para tua-tua itu pada Yesus minta tolong. Dan saat Yesus bukan karena laporan tentang track record ataupun segala perbuatan-perbuatan sang perwira mendorong Yesus datang menolong, bukan. Tapi Yesus, pokoknya Yesus mau datang. Yesus mengasihi setiap manusia, Yesus mengasihi setiap pendosa, Yesus mengasihi setiap orang sakit dan disembuhkannya. Yesus mengasihi orang-orang yang terikat dan dilepaskannya. Nah, sama giliran ini hamba, ini seorang budak sedang sakit hampir mati. Dan Yesus berjalan bersama rombongan tua-tua itu menuju ke rumah sang perwira. Dan saat itu belum ada handphone. Saat itu dia tidak pakai HP, ya, nggak ada komunikasi. Sampai mana Yesus atau apa, tidak. Namun dia bisa perkirakan. Sekali dia minta, dia nyuruh, dia suruh para pemimpin-pemimpin agama tua-tua itu datang, dia yakin pasti berhasil. Maka dia bisa perkirakan ini Yesus sedang perjalanan menuju ke rumah dia. Dan saat dia sadar, ini ada insting, ini ada suatu firasat. Oh, Yesus sudah dekat. Betul, Alkitab tulis. Sewaktu Yesus jalan bersama mereka mendekati rumah sang perwira, dia cepat-cepat panggil lagi sahabat-sahabatnya. Pertama-tama dia suruh tua-tua, ya. Sekarang dia panggil sahabat-sahabatnya. Nah, saya yakin kalau namanya sahabat adalah yang lebih tinggi levelnya daripada teman. Saya yakin sahabat-sahabatnya juga sangat terharu, sangat prihatin dengan dia. Namanya sahabat. Ya, turut sepenanggungan, turut seperasaan. Maka mungkin sahabat-sahabat ini sedang berada bersama dia, lalu
dia suruh mereka pergi. Cegat Yesus, jangan. Kasih tahu Yesus, aku tidak layak rumahku didatangi sama Tuhan namanya Yesus. Aku tidak layak, kasih tahu dia. Tidak usah dia datang. Dan bahkan aku sedih tahu aku tidak layak menjumpai dia, maka aku minta, aku suruh penetua datang pada Yesus. Sekarang dia mau datang rumahku, kasih tahu, nggak usah datang. Ya, cukup dia katakan saja sepatah kata. Maka saya yakin hambaku itu sembuh. Nah, saudara, ini adalah suatu pernyataan yang sangat luar biasa dari seorang yang agamanya lain, keyakinannya lain, tapi karena kandungan kasihnya yang luar biasa, tidak bisa dibatasi, tidak bisa dihentikan. Unstoppable love mendorong dia untuk bisa melakukan segala sesuatu yang menerobosi tembok-tembok ras, suku, dan logika manusia. Luar biasa. Ini perwira. Ya, dan dia merasa diri tidak layak. Dia minta Yesus tidak usah datang. Hanya sepatah kata cukup. Ya, sungguh dia beda dengan yang lain. Karena dia seorang yang betul-betul memiliki kasih yang sangat luar biasa, dan bersamaan dia memiliki pengharapan. Dia tahu kepada siapa lagi dia berharap. Tabib, dokter semua tidak bisa, obat-obatan tidak bisa lagi. Dia tetap berpengharapan bahwa ini satu-satunya jalan terakhir. Yesus bisa. Maka aku berpengharapan pada Yesus. Ya, aku berpengharapan Yesus sanggup untuk menyembuhkan hambaku ini. Dan dia suruh sahabat-sahabatnya samperin, cegat, supaya Yesus jangan sampai datang ke rumahnya, karena dia seorang yang tidak layak. Dia dari bangsa lain, orang Romawi. Dia dianggap kafir oleh orang Yahudi atau orang Israel. Dan dia percaya, ya, dengan sistem komando, hierarki militer yang dia alami dan dia jalani. Maka dia menyampaikan hal demikian kepada Yesus. Asal kau katakan saja. Dan sahabat-sahabatnya sampaikan hal demikian kepada Yesus. Karena perwira ini adalah seorang yang memiliki otoritas. Dia pernah di bawah otoritas, tapi dia membawahi bawahan yang mana dia memiliki otoritas. Dia ngerti untuk menempatkan posisi dengan benar, sehingga sistem komando, otoritas, hierarki kepemimpinan secara militer dia ngerti banget. Yesus tidak perlu datang. Karena Yesus punya kuasa, punya otoritas. Kalau dia perintahkan, apa saja dikatakan. Karena dia mungkin sudah baca Alkitab. Kau berfirman dan sembuhkanku. Saat kau berfirman, saat kau berbicara, maka terjadilah kesembuhan. Maka dia katakan, ya, kau ucapkan sepatah kata cukup. Dia punya pengharapan yang teguh bahwa hambanya ini bisa sembuh. Maka dia katakan, tak usah susah-susah. Hai Yesus Tuanku, tidak usah kamu datang. Tak usah susah-susah. Engkau hanya katakan sepatah kata. Hambaku pasti sembuh. Yang ketiga, bukan hanya memiliki kasih, dia memiliki pengharapan. Dia memiliki iman yang sangat spektakuler. Iman yang sangat luar biasa. Iman yang sangat-sangat terpuji. Sampai Alkitab menuliskan, menyaksikan ungkapan para sahabat yang diutusnya menemui Yesus, mencegah Yesus datang ke rumahnya. Tanda dia rendahkan hati, dia merasa diri tidak layak, rumahnya tidak layak dikunjungi Yesus. Lalu disampaikan tentang hierarki kepemimpinan, otoritas secara militer. Yesus sangat takjub.
Yesus marvel, Yesus amazed, Yesus sangat takjub. Alkitab menuliskan tentang iman daripada perwira ini. Ya, dia mempunyai iman yang persisten. Dia mempunyai iman yang mengerti hierarki otoritas yang tepat. Walaupun secara militer diterapkan, namun dia percaya ini pun berlaku dalam hal ketuhanan, dalam hal iman. Yesus adalah maha jenderal, jenderal dari segala jenderal. Siapa aku ini? Aku perwira, paling-paling pangkatnya adalah kolonel atau letkol. Tapi kalau jenderal berbicara, itu semua laskar akan bergerak. Malaikat-malaikat pesuruh-pesuruh akan bergerak. Bahkan kuasa daripada otoritas yang keluar dari perkataan Yesus itu, sang perwira sangat yakin akan sampai kepada hambanya atau budaknya. Sekalipun ada jarak, Yesus tidak terbatasi oleh jarak. Yesus tidak terbatasi kuasanya oleh ruang dan waktu. Yesus hanya katakan, maka terjadilah sesuai dengan apa yang diimani. Dan betul saja, iman yang sedemikian itu sangat membuat Yesus takjub, heran. Yesus sangat kagum, Yesus sangat-sangat amazed, Yesus sangat-sangat marvelous, ya marvel, ya itu, maka orang bilang marvelous, ya ini dia, Yesus merasa luar biasa, imannya luar biasa. Maka Yesus katakan bahwa iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Notabene-nya orang Israel adalah dari kecil dididik secara agama, secara ketat. Mereka belajar tentang ketuhanan. Mereka belajar tentang bagaimana beriman kepada Sang Allah yang pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Yang mereka sembah, mereka selalu sembahyang, mereka selalu berdoa. Sedangkan orang Romawi ini, ya seorang yang percaya pada dewa-dewa, tidak seperti orang Israel. Namun orang-orang Israel itu Yahudi kalah imannya sama seorang yang dianggap kafir itu. Mungkin murid-muridnya pun tidak lebih baik imannya, tidak lebih tingkatnya tinggi daripada iman sang perwira. Murid-murid yang setiap hari bersama-sama dengan Yesus, ya ikut-ikut nebeng-nebeng untuk waktu difoto. Ya dulu belum ada foto. Ya, tapi saat Yesus lakukan mujizat, maka mereka juga akan namanya kecipratan, ya kalau ada foto. Bagaimana orang sakit sembuh dan lain sebagainya. Mereka bisa belajar, mereka bisa melihat langsung apa yang Yesus lakukan. Tapi iman mereka kalah, kata Yesus. Gak ada yang sebanding dengan iman sang perwira. Tak pernah kutemukan iman sebesar ini di antara orang Israel, orang Yahudi sekalipun. Saudari, kita dambakan hidup kita ini boleh mengalami terjawab sudah. Dan kita malam ini belajar. Sang perwira mengalami terjawab sudah. Saat sahabat-sahabatnya datang pada Yesus, menghalangi Yesus datang ke rumahnya dengan alasan sang perwira berkata dia tidak layak menerima Yesus datang ke rumahnya karena dia begini, dan kita tidak usah sebutkan. Ya, tapi dia hanya berkata dia tidak layak, mungkin karena jabatannya, mungkin karena latar belakang suku bangsanya beda, mungkin karena perbuatannya pernah lakukan kesalahan atau apa, tidak disebut dan tidak usah kita rekarkan. Namun dia berkata, aku tidak layak menerima Yesus datang ke rumahku. Aku tidak layak datang pada Yesus. Sekarang aku pakai perantara, aku pakai suruhanku. Para penetua datang kepada Yesus minta tolong. Dan Yesus tergerak untuk datang tolong. Tapi aku masih merasa tidak layak. Tapi dia punya iman. Iman yang unstoppable. Nah, ini iman yang tidak bisa di stop. Ya, dia persistensi percaya, bukan hanya berharap, bukan hanya mengasihi, tidak bisa di stop, harapannya tidak bisa di stop, bahkan imannya tidak bisa di stop, tidak bisa dihambat, tidak bisa dihalangi oleh apapun juga.
Dan dia minta Yesus hanya ucapkan sepatah kata. Dan dia sampaikan, kalau aku perintah pada anak buah, kalau aku beri komando, suruh serdadu bawahanku datang, dia datang. Suruh dia pergi, dia pergi. Suruh hambaku kerjakan ini, maka dia akan mengerjakannya. Maka Yesus, engkau tinggal suruh saja. Karena katamu mengandung kuasa. Saat engkau berbicara sepatah kata saja, jadi dan jadilah. Dia ngerti tentang karya penciptaan. Allah Tuhan Tritunggal hanya berfirman, jadi. Dari yang tidak ada menjadi ada. Dia ngerti apa kata firman. Saat kau berfirman, firmanmu kau utus, sembuhlah, terjadi kesembuhan pada orang yang membutuhkan. Dan sama, dia mengakui Yesus punya otoritas yang melampaui waktu, melampaui ruang. Ya, tidak bisa dibatasi oleh waktu dan ruang. Dari jarak jauh pun sepatah kata Yesus cukup. Maka setelah Yesus mendengar, Yesus kagum akan iman yang besar dari sang perwira itu. Setelah mendengar demikian, Yesus menyatakan kekaguman, memuji ketakjubannya terhadap iman demikian. Dan seketika itu pun kuasa firman berlaku. Otoritas Yesus tidak bisa dibatasi. Dan saat itu juga hambanya mengalami kesembuhan. Maka sahabat-sahabatnya sekali kembali ke rumah sang perwira. Mereka menjumpai, oh, hamba yang sakit keras, yang sedang sekarat, yang sedang kritis ini telah terjawab. Terjawab sudah. Teka-teki, perjuangan, ataupun pergumulan, ataupun kerinduan, ataupun upaya usaha yang dilakukan oleh sang perwira bersama-sama dengan tua-tua, bersama-sama dengan sahabat-sahabatnya, terjawab sudah. Bahkan saya percaya sang orang sakit ini, hambanya pun sangat berharap, sangat bermohon. Dan dia telah mengalami kasih yang luar biasa dari sang tuannya, sang perwira itu. Dia sangat kagum, dia sangat terharu. Aku ini orang yang tidak layak tapi dikasih. Namun bagaimanapun aku sedang sekarat dan dia mendambakan aku sembuh. Dan saya percaya dia seorang pesakit pasti mendambakan tersembuhkan juga. Nah betul, bersama dengan itu sang pesakit, hambanya itu yang sedang sekarat, terjawab sudah kebutuhan kesembuhannya. Ya, oleh karena itu, sebelum kita akhiri, kita mau bikin suatu kesimpulan. Bila Anda sedang berada di persimpangan jalan, bila Anda sedang menghadapi begitu banyak tantangan, sakit, pengikip, masalah, pergumulan hidup, mungkin banyak pertanyaan-pertanyaan di benakmu, di hatimu. Bisakah ini demikian? Mungkinkah itu terjadi? Atau bagaimana aku menjalani hidup di tengah-tengah pandemi ini yang makin hari makin mengkhawatirkan. Belum lagi isu-isu dan lain sebagainya tentang berita-berita yang mengerikan. Oh, ngeri menghadapi hidup ini. Jangan-jangan nanti aku ditimpa dan aku terpapar akan virus corona yang model mutasi baru lagi dan lain sebagainya. Oh serem, bagaimana soal keselamatanku, bagaimana tentang keluargaku, bagaimana masa depanku. Dan kalau aku terpapar virus corona mendadak aku meninggal dunia, bagaimana tentang tujuan akhirku? Apakah aku selamat? Apakah aku sungguh-sungguh bisa masuk surga? Atau demikian saja aku melayang lenyap? Manusia mati bukan sekedar kayak lilin padam. Tidak bisa kita anggap demikian. Kita memiliki roh yang asal muasalnya dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Dan saat dia menciptakan Adam, dia menghirupkan napasnya. Itulah rohnya, itulah ruah, itulah roh. Itulah roh kita yang sebenarnya, dan ini tidak akan mati.
Jasad ini bisa mati, jiwa ini bisa berlalu, tapi roh akan kembali kepada Sang Pencipta. Dan saat dia mau kembali, hanya ada dua jalan. Satu, selamat. Yang lain adalah binasa. Satu masuk surga, satu masuk neraka. Bagi yang membuka hati dan percaya dia, Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang telah memberikan jaminan keselamatan yang sudah menggaransi dengan amat sangat dan berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun sampai ke rumah Bapa kalau tidak melalui aku. Kalau kita percaya terima dia, maka kita ada jaminan keselamatan. Bahkan kita telah mendengar, ya telah menjamin kita, setiap orang yang percaya kepada dia tidak akan binasa. Keselamatan kita ada memiliki satu jaminan, ada satu assurance, ya ada satu asuransi. Kita pasti akan dapat keselamatan itu. Maka apakah Anda mendambakan hari ini terjawab sudah teka-tekiku mengenai keselamatan? Apakah aku akan mendapatkan terjawab sudah atas segala pergumulan kehidupanku, ekonomiku, masalah pekerjaanku? Apakah aku bisa mendapatkan terjawab sudah masalah pasangan hidupku? Ini udah hampir angka 4. Ini sudah hampir angka 5. Aduh saudari, jangan khawatir angka berapapun. Ya, saya kenal ada orang yang umur 59 baru menikah juga ada. Ada orang yang udah umur 61 baru menikah, ada juga. Ya, mau perjaka tua kek, mau perawan tua kek, jangan khawatir. Waktunya tiba, Tuhan sediakan yang terbaik. Tuhan tahu yang terbaik. Ya, pasangan hidup akan Tuhan pasangkan buat kita pas. Yang jadi masalah ialah kalau kita berdoa, apa doa kita mengenai pasangan hidup? Adakah kita berdoa, Tuhan, aku tulang rusuk siapa dong? Atau yang lelaki berkata, Tuhan, tulang rusukku mana Tuhan? Nah kalau kita nggak pernah doa demikian, main comot kanan, comot kiri, bukan tulang rusuk, tulang lain kita pasangin. Akhirnya ketusuk, ya kelewatan nggak pas. Tapi kalau tulang rusuknya pas, dan itu cocok dan enak untuk dalam satu pelukan kasih yang bisa membuat hidup akan bahagia dengan adanya kehidupan yang punya pasangan hidup. Tuhan tahu yang terbaik. Ya, kita ingin terjawab sudah, ya nggak usah main uber-uberan, juga nggak usah obral, nggak usah sembarangan comot kanan, comot kiri, salah comot, aduh. Hati kalau udah dilukai, bengkak, mau dimasukin hari, bagaimana masuk, nggak muat lagi. Jadi kita lebih baik terjawab sudah. Kerinduanku mendapatkan pasangan hidup. Nah, siapa yang bisa memberi jawaban tentang terjawab sudah itu? Kita sakit, orang tua sakit, keluarga sakit. Siapa yang bisa memungkinkan terjawab sudah terjadi? Mungkin juga masalah masa depan. Engkau bingung, cita-cita semua kandas sebelum berjalan. Semua apapun yang menjadi angan-angan sirna seiring dengan terjadinya keadaan dunia sedemikian. Jadi kita rasa, masa depan suram, tidak punya pengharapan. Jangan. Percaya, Tuhan janjikan masa depan yang penuh pengharapan. Dia akan beri pada kita. Ya, oleh karena itu, yang bisa menjamin kita mengalami terjawab sudah dalam kehidupan kita, dengan segala kebutuhan kita, dengan segala kerinduan kita, dengan segala pergumulan kita, dengan segala teka-teki misteri kita, hanya Yesus. Yesuslah jawaban. Yesuslah yang akan menjamin kita, ya, soal keselamatan, ya, soal pengampunan dosa, soal damai sejahtera, soal kebahagiaan hidup, bahkan bahagia yang senantiasa. Tuhan Yesuslah yang akan memberikan jalan keluar di saat tiada jalan. Dia sanggup membuka jalan. Dia sendiri berkata, aku adalah jalan, kebenaran dan hidup. Tak seorang pun sampai ke rumah Bapa kalau tidak melalui aku. Jalan ini bisa diartikan juga jalan keluar bagi masalahmu. Ya, saat engkau merasa takut, Tuhan Yesus
jawaban bagimu. Ketakutanmu sirna seketika. Saat kau khawatir penyakitku bisa sembuh atau tidak, Tuhan Yesus berjanji melalui Nabi Yesaya berkata, oleh bilur-bilurnya segala penyakit kita telah ditanggung. Dan melalui Petrus dia menuliskan lagi bahwa semua penyakit kita telah ditanggung oleh dia, dan oleh bilur-bilur kita telah sembuh. Bahkan Yesus menjamin tumpang tangan untuk orang sakit, karena tangan kita ini adalah orang-orang percaya. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Tumpang tangan untuk orang sakit sembuh. Karena itu saat engkau tumpang tangan, engkau akan rasakan sakitmu sembuh. Ya, engkau akan alami, terjawab sudah. Masalah ekonomi, dia Tuhan sumber berkat. Kekuatan untuk mendapatkan kekayaan ada berasal dari dia. Tuh berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Kekayaan itu yang kita dapat bukan kekayaan semu, bukan kekayaan yang membuat kita khawatir, bukan kekayaan yang akan membuat kita berjerih payah, berjerih rela. Maka dikatakan dalam Alkitab bahwa berkat Tuhan menjadi kaya, jerih payah tidak menambahi. Ya, dalam bahasa Mandarin dikatakan berkat Tuhan yang menjadikan kita kaya, tapi tidak ditambahi dengan kekhawatiran. Mau kalau engkau kaya tapi khawatir, resah, gelisah. Tuhan berjanji dia berkati kita, berkat yang bisa kita nikmati, yang bisa kita pakai, bahkan bisa kita donasikan, bisa menjadi berkat bagi sesama. Bahkan kita makan, akhirnya jadi tubuh sehat, dia menjadi daging tidak lebih. Kalau daging jadi lebih, akhirnya obesitas, atau jadi daging lebih, jadi kanker. Ini dia berkat. Ya, Tuhan Yesus adalah jawaban supaya kita bisa mengalami terjawab sudah. Karena itu, kalau sang perwira yang notabene-nya orang bangsa Romawi, bukan bangsa pilihan Tuhan, Tuhan bisa membuat dia sedemikian rupa, memiliki kasih, pengharapan, dan iman. Maka dia mengalami kasihnya, pengharapannya, imannya. Tuhan berikan solusi. Tuhan beri jawaban. Terjawab sudah. Hambanya disembuhkan Tuhan. Walaupun dari jarak jauh. Karena itu Anda percaya, kalau orang lain Yesus tolong, aku juga. Karena tak tersembunyi kuasa Tuhan. Tuhan sanggup melalui layar kaca saat ini juga Anda mendengarkan. Saat Anda bangkit imanmu, engkau ingin mengalami mujizat, engkau ingin mendambakan misterimu, teka-tekimu, pertanyaanmu, masalahmu, pergumulanmu, sakit penyakitmu dijawab oleh Yesus. Tidak ada yang mustahil. Dia walaupun dari jarak jauh, dia perintahkan kesembuhan, maka kesembuhan terjadi. Dia perintahkan pemulihan, maka pemulihan terjadi. Dia katakan selesai, maka selesai. Dia katakan beres, maka beres. Dia perintahkan berkat, berkat mengejarmu, itu akan terjadi. Bagi orang yang percaya, tidak ada yang mustahil. Bagi dia, tidak ada yang mustahil. Karena itu, Yesus janji, apa yang ku kerjakan, orang yang percaya kepadaku akan kerjakan juga. Bahkan yang lebih daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Nah, aku percaya aku sebagai hambanya saat ini. Aku percaya janjinya dan aku tangkap dan aku terima. Nah, aku percaya saat aku menyatakan sesuatu melalui layar kaca kepada Anda sekalian merindukan kuasa Tuhan. Jawaban doa Anda rindukan, terjawab sudah. Maka segala apapun yang Anda rindukan, Anda gumulkan, Anda butuhkan saat ini, engkau buka hatimu. Terima imanmu. Sungguh-sungguh akan terima, terjawab sudah. Karena tak tersembunyi kuasa Tuhan. Kalau orang lain dia tolong, engkau juga dia tolong. Tak
Mari nyatakan iman, pengharapan, dan kasih-Mu kepada dia. Nyatakan tak tersembunyi kuasa Allah. Kalau lain ditolong, saya juga. Nyatakan, deklarasikan iman-Mu. Kau malam ini telah memposisikan diri dan diposisikan untuk boleh menerima pertolongan Tuhan. Dan jangan lewatkan kesempatan ini. Dan engkau percaya, tangannya terbuka, menunggu kita mau datang pada dia, dan dia siap untuk menyatakan kuasanya, mujizatnya bagi engkau dan saya. Glory Yesus, haleluya. Oh, menunggulah, tak tersembunyi, haleluya. Tak tersembunyi kuasa Allah. Taruh dua tanganmu di atas dadamu. Kalau malam ini sungguh tema terjawab sudah menjadi kerinduan hatimu. Engkau berkata, Tuhan, aku juga mau terjawab sudah. Terjawab sudah teka-tekiku. Terjawab sudah misteriku. Terjawab sudah pergumulan hidupku. Terjawab sudah pertanyaanku. Terjawab sudah pergumulan sakit penyakitku. Terjawab sudah masalah ekonomiku. Terjawab sudah ya Tuhan. Segala masalah-masalah yang ku hadapi terjawab sudah Tuhan. Apa yang ku perlukan, apa yang ku butuhkan. Kalau sang perwira dari Romawi itu bisa kau tolong. Saya juga Tuhan. Haleluya. Apapun yang menjadi permasalahanmu saat ini, engkau tumpangkan dua-duanya di atas dadamu. Mari berkata pada Tuhan Yesus. Katakan pada dia. Katakan bahwa engkau sungguh mendambakan kuasa Tuhan yang tak tersembunyi. Saat ini juga memberikan solusi bagimu. Terjawab sudah masalah yang kau hadapi, sakit penyakit yang kau hadapi, misteri tanda tanya yang kau hadapi, teka-teki yang kau hadapi, kerisauan yang kau hadapi, kekhawatiran yang kau hadapi, kebutuhan yang kau hadapi. Ayo, engkau yang mendambakan dan membutuhkan saat ini. Ayo taruh dua tanganmu di atas dadamu dan percaya. Saat engkau percaya, aku percaya. Saat kita berdoa bersama, 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, dia hadir. Dan bila mana di bumi ini kami sepakat berminta pada Tuhan, maka doa kita akan dijawab Tuhan. Saat ini kita semua yang sehati sepakat minta dalam nama Yesus. Saat ini kita percaya dan kita terima mujizat terjadi dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus terjawab sudah. Dalam nama Yesus terjawab sudah. Dan oleh Yesus terjawab sudah. Terjawab sudah. Masalah pergumulan hidup, masalah ekonomi, masalah sakit penyakit, masalah pergumulan ekonomi, masalah hutang, masalah piutang tidak tertagih, masalah penjualan rumah, penjualan tanah, penjualan aset, terjawab sudah dalam nama Yesus. Terjawab sudah. Ketakutan yang tidak perlu saat ini terjawab sudah. Tidak terjadi lagi ketakutan, kekhawatiran dalam nama Yesus terjawab sudah. Dan sakit penyakitmu maupun sakit penyakit orang tua dan keluargamu yang kau kasih, sama seperti sang perwira, engkau memiliki kasih kepada dia. Engkau berharap pada Tuhan dan berharap orang yang kau kasih ini dapat mengalami mujizat. Dan engkau punya iman. Dan milikilah iman yang besar sampai membuat Yesus sangat-sangat terkagum-kagum. Sampai membuat Yesus sangat-sangat takjub olehnya. Dan engkau akan lihat orang yang kau gumulkan sakit penyakitnya termasuk dirimu disembuhkan dalam nama Yesus saat ini. Di dalam nama Yesus terjadi, terjawab sudah. Haleluya. Dalam nama Yesus terjawab sudah. Haleluya. Segala apa yang kubutuhkan malam ini. Haleluya. Glory bagi Tuhan. Haleluya. Glory Yesus. Haleluya. Ini doa khusus untuk engkau yang telah divonis oleh dokter bahwa engkau menderita lupus. Dan engkau telah mencari-cari tahu informasi mengenai orang yang sakit lupus.
serasanya hampir semuanya hopeless, tidak ada harapan sembuh. Yang ada di depan ialah hal-hal yang mengerikan dan akhirnya mengalami fatal. Percayalah, kalau Tuhan munculkan kata lupus, percayalah, kalau engkau ingin terjawab sudah, lupusmu sembuh. Sembuh tidak ada mustahil. Ayo, engkaukah orangnya saat ini? Engkau jauh dari kota Jakarta. Engkau jauh berada di ujung-ujung dari pulau demi pulau Indonesia. Tapi Tuhan sanggup menjamahmu saat ini. Dia tidak terbataskan oleh ruang dan waktu. Saat kau percaya, melalui layar kaca ini, saat hambanya berdoa, engkau yang kata dokter terkena penyakit lupus, saat ini terima. Dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kau disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Oh, Jesus. Kanker kandungan. Kanker kandungan. Kanker hidung. Kanker pankreas. Ya, kau percaya? Bagi Tuhan tidak mustahil. Mau sakit pilek kek, mau sakit gigi kek, mau sakit di kuku kelingking kananmu, atau sakit penyakit apapun yang sepele, sampai sakit yang sangat luar biasa dahsyat, yang mengerikan. Ya, kanker langsung, dengar kanker langsung tamat, tiada harapan. Tidak. Tuhan sanggup. Kau percaya, tetap berharap. Miliki iman, pengharapan dan kasih. Miliki imanmu kepada Tuhan dengan sungguh. Dan iman yang spesial, yang luar biasa. Pengharapan yang luar biasa, kasihmu kepada Tuhan yang luar biasa, dan terimalah kasihnya yang luar biasa itu. Saat ini, kau percaya, dalam nama Yesus, aku kutukin semua sel-sel kanker sampai ke akar-akarnya. Baik itu kanker kandungan, kanker pankreas, kanker hidung. Di dalam nama Yesus saat ini aku berdoa dan aku perintahkan dalam nama Yesus, kuasa Roh Kudus jamah saat ini, dan oleh bilur Yesus engkau sembuh saat ini. Dalam nama Yesus, cabut sampai ke akar-akarnya Tuhan. Dalam nama Yesus, kanker sembuh, sembuh, sembuh dalam nama Yesus. Haleluya. Glory Yesus. Haleluya. Haleluya. Oh Jesus, haleluya. Buat engkau yang bergumul, ada satu nominal yang sangat besar bagi hidupmu, piutang yang tidak tertagih. Engkau sudah berusaha dengan segala cara, tetap tidak ada hasil. Saat ini, engkau yang mengalami masalah tagihan tersebut, piutang yang tidak tertagih, orang yang berhutang kepadamu tidak mau bayar-bayar sekian lama, lebih dari 5 tahun, lebih dari 10 cara telah kau lakukan, tapi tidak mampu. Saat ini kau percaya, janji Tuhan katakan, bila kau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan. Saat kau percaya saat ini, mari terima. Bagaimana caranya bukan urusanmu. Kapan terjadi itu juga tidak perlu kau pertanyakan. Tapi yang perlu kau pertanyakan ialah, maukah engkau sungguh-sungguh beriman dengan iman yang sampai membuat Yesus terheran-heran, takjub olehnya? Maka jika engkau percaya dengan iman sedemikian besar, berpengharapan sedemikian besar, maka kau akan lihat
Yang tak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Di dalam Yesus Kristus saat ini, aku berdoa, ayo serahkan, dan percaya dalam nama Yesus, Tuhan bisa menagih bagimu. Tuhan bisa menagih bagimu dalam nama Yesus. Piutangnya tidak terdagih dalam nama Yesus. Terjawab sudah, haleluya. Tuhan tagih dia Tuhan. Dan milik anakmu tidak akan terambil dan tidak akan menjadi hilang. Dan dia boleh memuliakan namamu. Glory bagi namamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan hanya bagi nama Yesus Kristus yang melakukan mujizat yang tak terbataskan. Dan pada Yesus Kristuslah ada solusi, ada jawaban. Sehingga kami semua yang menyaksikan acara ini terjawab sudah, menjadi bagian kami, menjadi pengalaman kami. Saat ini kami imani ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji namamu Tuhan. Kemuliaan bagi namamu Yesus Kristus. Dan kami mau akhiri acara All by Grace saat ini. Dan Tuhan mari berkati semua umat-Mu, berkat jasmani, jiwani, rohani, berkat materi Engkau curahkan bagi setiap orang yang percaya. Dan mereka boleh diberkati pekerjaannya, usahanya, keuangannya, kesehatannya, kehidupan keluarganya, segala impian, kerinduannya yang berkenan padamu satu persatu Engkau jawab. Bahkan lebih dari itu Tuhan, berkat yang Kau curahkan membuat mereka sanggup diberkati sampai menjadi berkat bagi kemuliaan namamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat-Mu Tuhan. Demi nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami semua yang menyaksikan acara All by Grace kali ini, kami semua diberkati. Haleluya. Amin. Haleluya. Dan demikian selesai sudah acara All by Grace saat ini. Jumpa kembali di Jumat mendatang, waktu yang sama, 18.30 waktu Indonesia Barat. Tuhan Yesus memberkati. Your word is true, it shall not come back void to you. When all is lost, you are the way. Your light will shine, your death has brought the dead to life. And no, you are the reason we proclaim. It is done by your blood. It is done. Oh, you have overcome the world. It is done. It is done by your blood. It is done. You have overcome the world. Every sickness, every weakness, every fear and doubt and shame, every burden, every hurt is overcome in Jesus' name. Every weakness, every sickness, every fear and doubt and shame, every burden, every hurt is overcome in Jesus' name. Every sickness, every weakness, every fear and doubt and shame, every burden, every hurt is overcome in Jesus' name. It is done. It is done by your blood. It is done. You have overcome the world. God bless you. See you next week.